Oke teman-teman, kita menyambungkan Mikrotik ke internet. Di sini Ether 1 terhubung ke sumber internet atau sumber internet kita. Ether 2 terhubung ke PC sebagai konfigurasi ke Mikrotik dari Winbox ke Mikrotik. Untuk Ether 3 terhubung ke WAN pada access point. Nah, di sini access point kita pakai LAN 1 untuk konfigurasi pada router nantinya. Oke, next. Pencet MAC address, connect. Masuk ke interface. Ganti nama Ether 1. Dengan internet. Play. Oke. Kedua lah. Ether 3. Spot. Play, oke. IP ke DHCP client, tambahkan play, oke. Sudah terhubung. Untuk mengecek terhubung kita bisa coba dengan ping 8.8.8.8. Nah, di sini kita sudah berhasil request ke ping 8.8.8, berarti kita sudah terhubung ke internet. Selanjutnya mengatur DNS. Pertama kita pilih IP, kita pilih DNS 8.8.8, lalu di bawahnya titik 4, lalu kita pilih allow remote request. Setelah itu kita klik apply dan kita klik OK. Selanjutnya kita mengatur NAT, kita pilih IP, kita pilih firewall. Di sini kita bisa tambahkan NAT, kita klik NAT, lalu kita tambahkan di sini ECRN NAT out interface, kita pilih pada one, interface internet. Setelah itu pada bagian action kita pilih must query. Setelah itu kita klik apply, lalu kita klik OK. Pertama address list pada Ether 2 kita pilih 192 168.1/24, klik apply, lalu klik OK. Lalu yang kedua 192 168.2.1/24, lalu pada Ether 3 klik apply, lalu klik OK. Jadi pada DHCP setup kita tambahkan itu dua kan, kita next, lalu selesai. Lalu yang ketiga pada hotspot kita next, selesai. Enable dulu ya, kita enable. Iya bisa. Kal, aku pengen takon. Setelah kita berhasil terhubung, kita bisa coba speed test. Berarti pembuatan IP kita sudah selesai. Nah, di sini berarti kita berhasil dengan jaringan kita.
berhasil. Selanjutnya kita ke IP, kita hotspot. Di sini pada server kita setup, tambahkan ethernet hotspot, next, 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 dan server kita tambahkan, next, dan next, admin, sebenarnya kita buat satu, next, dan oke. Nah selanjutnya kita ke server profile. Sini pada klik use radius, lalu klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya pada bagian radius kita tambahkan radius, jadi klik hotspot, lalu pada address kita pilih 7, pada sini kita pilih 1, 2, 3, 4, sini kita pilih. Selanjutnya kita masukkan dulu file kita pilih file, kita upload. Nah di sini kita bisa pilih ini, kita pilih pada NTP ya, di Indonesia kita upload. Oke, lalu setelah itu kita restart. Kalau kita reboot, di sini kita sambungkan ulang. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita bisa ke sistem, kita ke package. Nah, di sini kita bisa cek, di sini ada NTP dan di sini ada user manager. Oke. Selanjutnya kita bisa ini kita beri browser. Sini bisa ketikkan 92 8 user manager. Sini kita bisa login kan sebagai admin. Di sini bisa kita, nah di sini bisa kita hapus dulu. Oke, di sini kita tambahkan nama router A dengan IP address 127.0.0.1 masih kerja 1234. Setelah itu kita add. Selanjutnya pada bagian profile sini kita bisa tambahkan profile, kita tambahkan baru. Nah di sini kalian bisa isikan yang pertama kayak validity database one day, lalu WordPress-nya kita buat 5000, lalu share usernya kita 1. Setelah itu kita save profile. Ini kita hapus dulu aja. Ini kita save dulu. Lalu kita pergi ke user. User kita bisa hapus dulu semuanya. Setelah itu di sini kita bisa add. Kita pilih batch.
Di sini admin kita isikan nomor usernya 08, dan prefixnya kita beri A. Sini kita belikan 3, lalu 6, lalu 5.000, lalu add. Nah, setelah itu klik exit. Setelah itu kita generate. Lalu generate. Lalu pada bagian setting, kita cek dulu setting. Lalu bagian template. Nah, di sini bisa kita gantikan dulu dengan yang ada di tempat kerja. Aktifkan. Terakhir kita isikan. Ini kita save. Setelah save kita bisa masuk ke user. Kita bisa ke generate voucher. Penempatan ketik 0.1. Nah, setelah itu kita buat password dulu. Ini buat dulu password, misalnya admin 123. Sebenarnya ini dari pembahasan itu nggak ada Lalu pada bagian DHCP, bagian wireless, di sini pada posisi setting kita bisa ganti namanya. Misalnya ini dapatnya gimana, Praktikum. Lalu kita save. Tunggu sebentar. AI yang dibuat atau dilatih untuk ngajarin komputer thinking ini. Nah, kita juga itu bisa. Prinsip dulu tahu RAG. Jadi AI kalau training AI kan lama. Jadi ngasih apa? Ya pokoknya ngasih materi buat dia belajar lama kan. Cepatnya pakai RAG. Itu bedanya dia ibaratnya kalau training itu dia hafal materi. Tapi kalau RAG ini tiap kali dia mau jawab prompt, dia melihat materi RAG, jadi kita ngingin beda. Nah, setelah itu pada bagian security, ya, kita refresh dulu aja. Terus jawab. Ya, sebentar. Kita harus terhubung dulu. Itu cuma kalau dari hasil dulu ke wifi yang terbaru tadi. Film masih belum itu di RAG. Cuma intinya kan itu nah, ini saja masih sama. Tadi 2014 itu. Tapi kalau 9789, kalau kita enter, kita tunggu sampai kita bisa terhubung. Kita bisa refresh dulu. Nah, ini refresh dulu. Nah, kita pada bagian network atau bagian wireless, kita pilih security, kita matikan security-nya. Oke, setelah itu kita save. Gue bukan lihat AI yang gue pakai apa, terus dari AI-nya apa, tapi persepsi calon dulu terhadap pakai AI ini. Nah, terus dampak pakai AI ini, calon dulu itu hasilnya apa kalau dulu? Sebenarnya itu bisa, tapi kalau misalkan dampaknya seperti nggak bosan sama dia. Udah pasti banget. Dia ngomong nggak ada. Dan cuma serius deh. Tapi gue pertama dia. Heran baru main gue. Saya tahu bahasa dapat Ada tadi tuh bikin tugas ini juga permohonan. bebas
Orang tidak hanya nama yang udah sih ya April. Nah, yang udah aku buka formnya itu kan data SS ini itu ada apa ya daftar yang baru itu kan formnya ditutup makanya kita kalau udah lewat buat ngecek apa ini? ada Kita double kita juga sudah login. Kalau kita bisa coba speed test. 3 minggu terakhir ini udah full minimum dan dari seminggu Tadi kita berhasil untuk terhubung. itu gua dulu gak gantung kan dengan tujuan tesnya nih karena di jurnalnya emang udah nih baru kelar minggu kelar aja sih Tapi dari baru tahap revisi ronde dulu ya udah gimana? iya baru upload 27 kemarin revisi Dan begitulah kita berhasil terhubung. Terima kasih. itu kacauin dulu